Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Siap-siap, pada akhir tahun ini atau akhir bulan Desember akan ada graduasi massal penerima Bansos, baik itu Bansos PKH ataupun Bansos BPNT. Proses graduasi ini tentu akan berdampak pada terhapusnya kepesertaan bantuan sosial bagi masyarakat yang masuk beberapa kategori berikut ini. Setidaknya saya sudah merangkum ada 4 kategori yang mengakibatkan penerima manfaat, baik penerima PKH ataupun penerima BPNT, bantuannya menjadi tidak cair. Keempat kategori itu apa saja? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasannya kepada Anda semua. Bagi Anda yang penasaran dan ingin memahaminya, silakan informasi pada video ini disimak sampai tuntas. Mohon jangan di-skip atau dipercepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, para penerima manfaat bantuan sosial dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen, keluarga penerima manfaat Bansos dimanapun Anda berada di seluruh wilayah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya akhir tahun ini atau akhir bulan Desember ini diinfokan akan banyak adanya graduasi massal penerima bantuan sosial. Apabila nama Anda masuk di dalam kategori ini atau kategori KPM yang digraduasi, maka tentu besok di tahun 2023 bantuan Anda otomatis menjadi tidak cair dan kepesertaan Anda sudah dipastikan terhapus. Berikutnya, pada video ini saya tidak ada niatan untuk menakut-nakuti para penerima manfaat ya, tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan informasi terkait adanya graduasi ini benar adanya dan tidak semua KPM akan tergraduasi. Jadi beberapa KPM yang masuk beberapa kategori yang nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini setidaknya saya sudah merangkum ada 4 kategori ya bagi KPM yang mungkin akan terkena dampak graduasi massal ini. Langsung saja untuk kategori yang pertama. Kategori yang pertama yaitu KPM tersebut masuk ke dalam verval ketidaklayaan. Jadi verval ketidaklayaan itu dilakukan setiap bulan, tidak hanya di akhir Desember ini atau di akhir tahun, tapi memang dilaksanakan setiap bulan mulai tanggal 14 sampai tanggal 30 di setiap bulannya. Kegiatan verval ketidaklayaan ini akan menverval penerima manfaat yang secara ekonomi kondisinya sudah sejahtera atau sudah mampu. Yang bersangkutan nanti akan dilaporkan di dalam SIK-NG ya oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat. Nanti hasil pelaporannya akan masuk di dalam Kemensos dan jika terbukti sudah mampu atau sejahtera atau sudah tidak layak memenuhi kriteria kemiskinan, maka yang bersangkutan akan otomatis terhapus dari kepesertaan bantuan sosial. Jadi yang pertama jelas KPM tersebut masuk kategori penerima yang terverval tidak layak dan kegiatan verval ini dilakukan setiap bulan ya. Berikutnya, kategori KPM yang akan terkena dampak graduasi, yaitu yang kedua, KPM tersebut masuk daftar tidak transaksi. Tidak transaksi Bansos ini bisa jadi tidak transaksi di tahap 1, tahap 2, tahap 3, ataupun terakhir tahap 4 untuk Bansos PKH. Ataupun tidak transaksi Bansos BPNT ataupun sembakonya. Kalau bantuannya tidak diambil ya, maka itu akan masuk ke dalam tahap rekonsiliasi penyaluran Bansos dan penerima-penerima yang tidak mengambil bantuan ini akan berdampak ke depannya bantuannya akan terblokir atau sudah tidak bisa cair lagi. Jadi hati-hati bagi Anda yang mungkin lupa mengambil Bansos, silakan diambil agar nanti Anda tidak masuk ke dalam daftar penerima manfaat yang tidak transaksi bantuan sosial. Lanjut yang ketiga yaitu kategori KPM yang akan terkena dampak graduasi yaitu KPM yang melakukan perubahan data Dukcapil dengan data yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya mungkin
ada perubahan-perubahan atau update data di data kependudukan, misal meninggal ya, ataupun misal menikah lagi ya, itu akan berakibat pada pemberhentian bantuan sosial. Misal si ibu sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain ya, dengan nomor kartu keluarga yang berbeda dengan sebelumnya, dan si ibu ini adalah penerima bansos, maka si ibu ini bisa dipastikan ke depannya bantuannya tidak bisa cair, karena nomor kakaknya sudah berbeda dengan nomor kakak sebelumnya atau yang terdata di dalam database bansos. Berikutnya terkait perubahan data, yaitu adanya KPM yang meninggal juga akan otomatis berdampak pada graduasi bansos, karena meninggal sudah tidak masuk dalam kategori penerima bansos, dan bansos itu tidak bisa diturunkan kecuali ada ahli waris. Ahli waris adalah mereka yang masih dalam satu kakak. Jadi sebelum dibuatkan akta kematian itu nanti diganti pengurus ke ahli waris, itu kemungkinan akan bisa menggantikan bansos. Tapi perlu catatan, penggantinya adalah orang yang ada di dalam satu kakak dan sesuai umur dia masuk di atas 17 tahun. Berikutnya, kategori yang keempat, di mana ini juga menyebabkan bantuan sosial itu tidak cair, yaitu adalah KPM dengan kategori PBI-nya nonaktif. PBI itu apa? PBI adalah penerima bantuan iuran. Atau mudahnya bilang, PBI itu adalah BPJS Kesehatan yang iurannya dari pemerintah, atau BPJS Kesehatan dari pemerintah ya. Apabila BPJS Kesehatannya nonaktif, itu akan berdampak pada penonaktifan bantuan sosial. Jadi hati-hati bagi Anda yang memiliki PBI, jangan sampai PBI-nya itu menjadi nonaktif. Kenapa PBI menjadi nonaktif? Salah satu penyebabnya yaitu PBI-nya jarang digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mungkin 1 tahun tidak digunakan, ataupun lebih dari 1 tahun ya. Nah, itu berakibat akan menonaktifkan bantuan PBI. Caranya agar PBI-nya tidak nonaktif, ya Anda gunakan. Misal Anda tidak sakit, silakan Anda bisa gunakan untuk cek kesehatan atau pemeriksaan kesehatan rutin ya. Mungkin cek gula darah ya, ataupun cek kesehatan lainnya dan sebagainya di fasilitas kesehatan yang tertera pada kartu Indonesia Sehat Anda masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya agar PBI-nya itu tidak terekam nonaktif, atau PBI-nya agar selalu aktif. Karena kalau PBI-nya nonaktif itu akan berdampak pada penonaktifan semua bantuan sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi setidaknya sudah saya sampaikan ada 4 kategori yang menyebabkan KPM itu tergraduasi ya. Yaitu yang pertama tadi verifar ketidaklayaan, yang kedua karena tidak transaksi, yang ketiga karena ada perubahan data Dukcapil, yang keempat karena PBI-nya non-aktif. Berikutnya, di balik kategori graduasi massal ini ada kabar baik yang perlu saya sampaikan, di mana kalau proses graduasi ini nantinya berjalan ya, maka nanti akan ada kursi kosong di penerima bansos tahun 2023. Nanti kalau ada kursi kosong, maka di tahun 2023 bisa dipastikan akan ada penerima bansos baru yang masuk menjadi penerima bansos di tahun depan. Jadi karena penerima bansos 2022 ini banyak yang tergraduasi atau banyak yang keluar, maka akan ada spot kosong. Spot kosong itu akan diambil dari usulan-usulan yang sudah dilakukan oleh pihak desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang sudah diusulkan masuk ke dalam data SIKNJ dan diusulkan sebagai penerima bansos. Datanya akan ditarik untuk menggenapi penerima bansos yang kursinya kosong ini. Jadi nanti di tahun 2023, kalau memang di akhir tahun ini banyak yang tergraduasi, maka nanti di tahun 2023 insya Allah akan banyak penerima bansos yang baru ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait graduasi massal dan adanya penerima bansos baru sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.